Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Reka Saputra. Di video kali ini kita akan membahas dilantiknya Pak Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Jadi kemarin Pak Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle lagi para menterinya. Salah satunya adalah Pak Erick Thohir yang diberhentikan sebelumnya kan. Erick Thohir jadi Menteri BUMN. Nah, diberhentikan di BUMN dan dipindahkan atau dilantik di Kemenpora. Yang akan kita bahas di video kali ini, yang difokuskan di video kali ini adalah bagaimana nasib Pak Erick Thohir di PSSI. Pak Erick Thohir sendiri waktu ditanya oleh wartawan tentang statusnya menjadi ketua PSSI, beliau menjawab bahwa tergantung FIFA gitu. Tergantung FIFA mengizinkan atau tidaknya beliau menjabat atau merangkap jabatan jadi Menpora sekaligus jadi ketua PSSI. Nah, kalau kita lihat dari aturan FIFA, dalam statuta FIFA sendiri sudah diatur bahwa tidak diperbolehkan, bahkan di statuta FIFA disebutkan secara spesifik gitu, bahwa ketua federasi tidak boleh merangkap bersamaan dengan menteri olahraga gitu. Tapi gak tahu nanti keputusannya seperti apa gitu. Nah, lalu kalau Pak Erick memang tidak bisa lanjut dari ketua PSSI, bagaimana nasib timnas Indonesia dan bagaimana nasib staf pelatihan yang telah dia pilih gitu, dan siapa yang pantas menggantikan Erick Thohir di kursi ketua PSSI. Dan yang menariknya, ketika saya lihat di postingan IG PSSI, akun PSSI mengupload postingan mengucapkan selamat kepada Erick Thohir yang telah dilantik menjadi Menpora. Nah, komen-komen dari netizennya itu lebih ke menghujat Pak Erick Thohir. Ada yang bilang udah tahu hasil round 4 lah bakal gagal. Terus ada yang bilang ganti pelatih terus ditinggal gitu. Padahal kan sebelumnya banyak yang meminta mundur gitu, Pak Erick Thohir untuk mundur setelah pergantian pelatih. Nah, sekarang udah mundur malah disuruh bertahan gitu. Padahal yang disayangkannya itu seharusnya kan netizen ini atau kita pecinta sepak bola ini harus memfokuskan tekanan ini kepada PSSI-nya, bukan Pak Erick Thohir-nya. Kenapa? Karena kalau Pak Erick Thohir memang tidak bisa lanjut di ketua PSSI, maka PSSI harus hati-hati memilih ganti Erick Thohir. Jangan sembarangan gitu. Jangan kan, takutnya gini, ketika gantinya sembarang orang gitu, tiba-tiba entah siapa dari luar langsung ditunjuk sebagai ketua PSSI, lalu si ketua yang baru tidak suka dengan Coach Patrick, lalu diputus kontrak atau dipecat langsung gitu. Padahal kita menghadapi round 4 itu kan tinggal sekitar 3 mingguan lagi gitu. Bayangin, sekitar 3 mingguan lagi kita harus ganti pelatih lagi. Mending pelatihnya bisa langsung cocok gitu, bisa langsung klop sama pemainnya. Kalau enggak gimana? Terus nanti ketua yang baru nunjuk pelatih antah berantah lagi, tiba-tiba memanggil pemain sembarangan. Misalkan di sayap kanan Kevin Dix nggak dipanggil, tahu yang dipakai
hand misalkan di round 4. Kan timnas Indonesia juga kan yang kena dampak gitu. Lalu bagaimana dengan program yang telah berjalan, yang baru berjalan ini? Apakah orang yang baru atau ketua PSSI yang baru ini akan melanjutkan atau mengubah semuanya dari nol lagi? Karena kita sama-sama tahu lah kebiasaan di Indonesia, kalau pergantian orang pasti biasanya aturannya juga diganti, keputusan atau kebijakan-kebijakannya juga diganti gitu. Program-programnya diganti ya. Ganti orang, ganti program, ganti orang, ganti aturan. Di mana-mana itu, bukan hanya di sepak bola. Dan ya di sepak bola sendiri beberapa kali ganti ketua PSSI selalu begitu. Selalu begitu, gonta-ganti pelatih lah, selalu gonta-ganti aturan gitu. Nah sekarang kita sudah lihat kemajuan dari timnas Indonesia udah sejauh ini, ya masa gagal gara-gara ini gitu kan, bisa sangat disayangkan gitu. Nah apakah Ratu Tisa misalkan masih mending gitu kalau yang gantinya masih orang-orang yang masih di dalam gitu tadinya, yang memang tadinya sudah bersama-sama menjalankan atau merencanakan program-program PSSI bersama Pak Erick Thohir, mungkin masih bisa melanjutkan gitu. Tapi kan kalau dari luar bagaimana? Siapa yang menjamin orang tersebut akan melanjutkan program-program Pak Erick Thohir gitu, program-program yang sudah berjalan? Terus apakah ketua yang baru akan cocok dengan orang-orang yang dipilih oleh Pak Erick Thohir kemarin gitu? Atau semua bakal dirombak, padahal kita sedang menghadapi laga hidup mati untuk masuk ke Piala Dunia? Daripada kita sibuk atau menghabiskan energi kita untuk menghujat Pak Erick Thohir, mending alihkan energi kita untuk menekan PSSI gitu. Supaya apa? Supaya berhati-hati dalam memilih ketua, memilih pengganti Pak Erick Thohir. Dan jangan lupa program-program yang telah dijalankan atau yang sedang dijalankan oleh Pak Erick Thohir ini biayanya cukup besar, dan pasti besar gitu. Pasti perlu banyak sponsor. Nah, apakah ketua yang baru akan lebih baik akan lebih bisa untuk mendatangkan sponsor itu? Apalagi kan bukan hanya timnas senior gitu, timnas senior yang sedang berlaga menuju Piala Dunia, tapi kan ada juga timnas U17 yang akan berlaga di Piala Dunia yang sudah lolos. Akan sangat disayangkan kalau PSSI salah menunjuk ketua barunya atau pengganti Pak Erick, salah menunjuk orang lalu merombak semua dari nol lagi. Sangat disayangkan. Kita sudah semaju ini gitu, sudah di tengah-tengah jalan, masa harus mundur lagi kan? Nah jadi menurut kalian bagaimana? Siapa yang pantas untuk menduduki kursi ketua PSSI? Apakah Bung Toel atau Coach Justin atau Mamat Al-Khatiri? Tuliskan di kolom komentar. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.